Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini akan ada sedikit sharing dan mungkin sharing singkat saja. Tapi sebelum sharing atau mendalami firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi-lagi Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang dibukakan kepada kami Tuhan. Berkati pikiran hati kami Tuhan, supaya bisa terbuka, bisa menerimanya dengan baik Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami Tuhan, cengkram kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk selalu bisa menjalani firman-Mu setiap hari Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi jujur hari ini saya agak bingung mau devotion apa, dan tadinya saya mau skip. Cuman habis itu saya mendapat rema atau mendapat sebuah kata yaitu cuek. Nah, jadi sebelumnya saya mendengar satu pendeta yang mungkin banyak yang tahu ya. Jadi pendeta itu atau evangelis itu sebenarnya dulu dukun hebat. Nah, tetapi dia bertobat menjadi hamba Tuhan. Nah, dia bilang itu kalau misalnya mau usir setan memang harus berdoa dan harus percaya dan harus mematahkan kutuk dengan darah Yesus. Cuman juga setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita harus cuekin gitu loh. Contoh misalkan dikasih pencobaan, kita harus cuekin. Misalkan digoda oleh si iblis atau si jahat, ya kita cuekin aja. Atau istilahnya kalau misalnya kita ada berasa sedikit, ya itu hal yang kecil itu dibikin nggak ada gitu loh. Karena kalau kita melakukan yang berlawanan atau yang oposit, kita berasa di sini ada setan, saya berasa di sini ada kehadiran makhluk halus. Nah, itu makin menjadi-jadi. Setan itu makin suka gitu. Nah, jadi kalau misalnya dicuekin, lama-lama setan itu kabur sendiri. Nah, tetapi yang saya mau bahas sekarang itu sedikit berbeda ya. Yang saya mau bahas itu dari kata Alkitab. Lalu saya mencari kata Alkitab apakah ada kata cuekin atau ignore itu. Lalu saya mendapat rema ini. Will not leave you nor forsake you. Jadi ada beberapa ayat Alkitab ya, yaitu Hebrew atau Ibrani. Sorry, itu nanti saya ganti Ibrani ya. Tentang penyertaan Tuhan di Ibrani, di Ulangan, di Yosua. Jadi tiga ayat ini selalu mengulang-ulang kata I will not leave you nor forsake you. Lalu saya sempat bertanya, memang ini juga pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu, kenapa harus ngomong leave you nor forsake you? Ya udah bilang aja I will just be with you, gitu. Seperti di Matius 28, I will be with you, maka akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa sepertinya harus dilebih-lebihkan? Tapi ternyata setelah saya tahu itu ternyata bukan melebih-lebihkan, tetapi itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan kenapa? Karena pada saat Tuhan will not leave you, berarti Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Cuman meninggalkan saja sebenarnya tidak cukup. Tidak meninggalkan saja itu tidak cukup. Tidak meninggalkan sepertinya Tuhan ada bersama kita, tetapi Tuhan will not forsake. Forsake itu apa sih? Forsake itu seperti yang saya bilang tadi, itu ternyata cuek. Jadi cuekin, ya. Jadi Tuhan bilang saya akan selalu beserta, saya akan selalu ada di samping kamu, dengan kamu, dan saya juga nggak akan cuekin kamu. Jadi pada saat kamu berdoa, pada saat kamu minta tolong sama Tuhan, Tuhan tidak akan cuekin kamu. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan selalu mau mempunyai relationship dengan kita semua. Anaknya, kita semua jemaat-jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Nah, saya sempat nyambung ke satu cerita yang diceritain sama istri saya yang lumayan menurut saya lucu tetapi agak menyedihkan juga. Jadi istri saya itu lagi chatting sama temannya dan temannya curhat sama dia, curhat sedikit. Ya nih, gue lagi makan Indomie. Loh, kenapa lu nggak masak? Iya, gue emang sengaja nggak masak karena pikiran hari ini malas masak nih, ya dia bilang hari ini malas masak gitu. Nah, dan ternyata suaminya itu udah WhatsApp ke mamanya, ya suaminya WhatsApp mamanya, hari ini makan di luar, tetapi tidak WhatsApp istrinya. Nah, habis itu setelah suaminya pulang, suaminya manggil anaknya, Dek ya, misalkan Dek ya, Dek mau ikut makan nggak? Mau ikut keluar makan nggak? Ya mau papi. Lalu dia ajak mamanya, mama yuk keluar makan, Dek yuk keluar makan. Istrinya ditinggal dong.
Kasihan banget. Jadi istrinya bilang, iya gue makan Indomie karena males masak, plus suami gue cuman manggil mamanya sama anaknya untuk keluar makan dan istrinya ditinggal. Jadi istrinya bilang, ya gue ditinggal makan, di rumah nggak ada sayur, ya gue makan seadanya, yaitu makan Indomie. Kayak kasihan banget ya. Nah itulah yang saya dapat, kayak itulah cuekin gitu loh. Suaminya selalu ada di sana. Suaminya selalu pulang dari kantor, ada di sana, cuman dia dicuekin. Ya, maaf kata, memang hubungan suami istrinya itu juga kurang baik. Nah, suaminya selalu ada di sana. Suaminya pulang kantor di sana, istilahnya nggak tahu ya ngobrol atau enggak. Cuman suaminya tuh hadir di rumah situ, cuman istrinya dicuekin. Komunikasinya sangat jarang dan sangat jarang bertukar pikiran, dan selalu kalau misalnya mau melakukan sesuatu ya melakukan masing-masing. Si istri suami melakukan sendiri, suami melakukan sendiri. Menurut saya itu sangat menyedihkan walaupun ada kehadiran. Jadi sebagai umat Tuhan yang mau punya relationship sama Tuhan, saya mau encourage saudara-saudara, jangan hanya mau, pertama yang paling level rendah adalah jangan hanya mau tangan Tuhan, pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan. Nah, dan kedua, jangan cuma mau, oh berasa hadirat Tuhan, berasa merinding-merinding. Tapi cuma hadirat Tuhan, that's it gitu. Tetapi yang kita mau sampai level selanjutnya adalah mendengar suara Tuhan, mendapatkan rema dan melakukannya di hidup kita. Itulah yang disebut benar-benar penyertaan Tuhan yang full, yang komplit, yang sempurna menurut saya ya. Sehingga itu harus ada two ways communication. Makanya Tuhan bilang, I will not leave you nor forsake you. Coba kalau misalnya Tuhan ada di samping kita, cuman kita nggak dengar suara Tuhan, bahkan kita nggak tahu Tuhan mau ngomong apa sama kita, dan Tuhan pun, doa kita pun ya udahlah dicuekin sama Tuhan, ya udah lu doa aja, gua mau lihat tempat lain. Kan itu kayak ya suami istri yang saya bilang tadi, itu sangat menjadikan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus benar-benar mendapatkan janji ini bahwa Tuhan tuh tidak akan meninggalkan kita, dan bahkan Tuhan mau mempunyai relationship sama kita. Jadi harus kita lakukan adalah kita harus timbal balik. Oh Tuhan, walaupun saya berdosa, Tuhan mau lu punya relationship sama saya. Ya saya pun harus benar-benar mengusahakan juga, mau mendengar firman Tuhan, mau submit sama Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Nah itulah yang membuat penyertaan sempurna dalam hidup kita. Saya juga mau encourage terutama untuk orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu nggak dengar doa saya, Tuhan sudah meninggalkan saya karena saya berdosa. Saya itu pernah dengar satu pendeta yang saya sangat setuju sebenarnya. Dia itu bilang, Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya seperti ini, will not leave you nor forsake you. Saudara tahu nggak, pada saat saudara berdosa, sebesar apapun dosa saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada di samping kita walau pada saat kita berbuat dosa. Tetapi yang Tuhan tidak bisa melihat adalah dosanya. Tapi Tuhan mengasihi orangnya. Seperti Tuhan Yesus pun bilang, Eli, Eli lama sabatani. God, why you forsake me? Tuhan sebenarnya masih ada di sana. Cuma Tuhan tidak bisa melihat dosanya sehingga dia memalingkan mukanya. Tetapi Tuhan tetap ada di sana. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita atau penyerahan kita atau kepahitan kita membuat Tuhan memalingkan mukanya dari kita sehingga kehidupan kita berantakan. Tetapi walaupun kehidupan kita berantakan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita. Selalu Tuhan ada beserta kita. Yang harus kita lakukan adalah berbalik, bertobat, mengerti bahwa God will not leave you nor forsake you. Tuhan selalu ada bersama kita, dia selalu ada di samping kita, dan dia pun tidak mau cuekin. Dia tuh mau mendengar keluh kesah kita, dia tuh mau menolong kita, tetapi yang pasti sesuai dengan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, dan dia tahu apa yang baik buat kita lebih dari yang kita tahu. Jadi tetap percaya sama Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan tuh sangat mau mempunyai relationship yang dekat, bahkan sangat dekat, bisa two ways communication. Dan Tuhan mau selalu mau memberikan
apa yang ada dalam hatinya, selalu mau mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya. Karena saya percaya bahwa ada beberapa pendeta yang bisa melihat masa depan, yang bisa bernubuat. Menurut saya itu karena dia sangat dekat sehingga Tuhan mencurahkan apa yang ada di hati Tuhan, sehingga rahasia-rahasia pun terbuka. Mari kita semua menjadi seperti itu, menjadi percaya bahwa God will not leave us nor forsake us. Jadi kita juga jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan cuekin Tuhan. Biar two ways relationship itu terjadi, two ways communication itu terjadi. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk devotion kali ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, serendah apapun kami, seberdosa apapun kami, Engkau tetap ada bersama-sama kami. Tuhan tidak mencintai dosanya, tapi Tuhan mencintai orangnya. Tuhan membenci dosanya, tetapi tidak membenci orangnya. Yang penting orang itu harus bertobat, orang itu harus berbalik dari jalan yang jahat. Pasti Tuhan akan memulihkan hidupnya. Pasti Tuhan akan lagi mau mempunyai relationship dengan orang itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan dengan darah Yesus Tuhan. Patahkan segala kutuk, segala jahat, segala dosa, hancurkan segala tipu muslihat iblis yang ada di hati kami Tuhan, kebohongan-kebohongan iblis yang ada di hati kami Tuhan, bahwa Engkau akan meninggalkan kami, tidak Tuhan. Janjimu ya dan amin Tuhan. Janjimu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jika Engkau telah berjanji, Engkau akan selalu menepati. Engkau akan selalu berada sama-sama kami Tuhan. Yang harus kami buang adalah dosa kami, tetapi jangan melihat diri kami terlalu rendah, sebab Engkau yang mau memberikan dan memuliakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.